Halo guys, terima kasih yang sudah mau klik video ini. Oke, jadi sesuai janji gue yang kemarin, di video kali ini kita bakal ngebahas lagi salah satu game terbaru dari Keplerians. Karena sebelumnya kan Keplerians ini tuh sudah collab bersama developer yaitu adalah Glowstick Entertainment. Yang dimana mereka berdua itu bekerja sama untuk membangun sebuah game Evil Nun versi PC yang bertajuk Game Evil Nun The Broken Mesh. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas lagi game terbaru dari Keplerians tapi di Android, yaitu adalah game Witchcry. Jadi sebenarnya game ini tuh merupakan salah satu game yang di request sama salah satu penonton yang nyuruh gua buat ngebahas game ini, guys. Oke, jadi pada video kali ini kita bakal membahas bersama-sama, guys. Tapi sebelum masuk ke videonya, gue ingatkan lagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, teman-teman, supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari channel gue. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya seperti biasa, and let's go. Oke, sebelum mulai pembahasan, di sini gue mau ngasih tahu kalau sebentar lagi Ice Cream yang ke-7 bakal rilis di bulan akhir tahun ini, guys. Tepatnya pada tanggal 16 Desember 2022 ya. Jadi kalau buat kalian yang belum menonton trailer Ice Cream 7-nya, silahkan cek aja di YouTube-nya Keplerians. Linknya ntar gue taruh di deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Pada suatu hari di kota kecil di Amerika Serikat, hiduplah seseorang yang bernama Timmy, yang tidak lain tidak bukan merupakan karakter antagonis yang kita hadapi di game ini, guys. Namanya adalah Timmy. Nah, semasa kecilnya si Timmy ini tuh orangnya tuh aktif di sekolahnya, guys. Dia tuh sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolahnya itu. Bahkan dia tuh sering dipanggil anak rajin karena dia tuh paling rajin di sekolahnya ya. Sayangnya beberapa teman-teman dari Timmy tuh pada iri dengan Timmy, guys. Si Timmy itu sering diejek karena rumahnya itu jelek dan si Timmy itu orangnya miskin. Nah, mulai dari situ si Timmy mulai merasa kesal dengan teman-temannya itu, guys. Dia tuh menjadi sangat frustasi dan tidak mau bergaul lagi dengan kawan-kawannya. Tapi kawan-kawannya ini masih terus membuli si Timmy ya, sampai benar-benar menderita. Bahkan si Timmy pun pernah dikunciin di kamar mandi oleh teman-temannya ketika si Timmy sedang kencing. Nah, untungnya ada para staf dan juga guru yang sudah mengetahui kalau di dalam ada seseorang, tapi pintunya terkunci dari luar. Untungnya si gurunya ini tuh punya kunci cadangan untuk membuka kamar mandi tersebut. Dan akhirnya si Timmy pun bebas. Di situ Timmy bercerita kalau saat dia kencing, di situ ada seseorang yang jahil ingin menguncinya di kamar mandi dengan keadaan gelap. Itulah yang membuat Timmy takut, kata dia, ketika dia sedang bercerita kepada guru dan staf. Mendengar hal itu, si guru dan stafnya ini tuh mencari anak-anak yang jahil terhadap Timmy itu, guys. Namun sayangnya ketika mereka sedang mencari ke halaman sekolah, mereka itu tidak menemukan tanda-tanda atau jejak mereka, guys. Nah, karena Timmy sudah menyelesaikan kencingnya, dia tuh langsung pulang ke rumah, guys. Keesokan harinya, si Timmy kembali lagi bertemu dengan anak-anak jahil yang dia temui kemarin. Sebenarnya waktu itu dia tuh sudah memasuki jam pulang, guys. Tapi karena dia kebelet pipis, jadinya kan pipis dulu di toilet. Nah, teman-temannya ini tuh emang sengaja gitu ya mengunci si Timmy itu di kamar mandi. Dasar gak punya akhlak. Pada saat jam istirahat, si Timmy pun turun ke bawah untuk membeli makanan dan minuman. Saat dia balik lagi ke atas, dia melihat kalau teman-temannya itu sedang merobek-robek buku tulis milik si Timmy. Dia melihat hal itu, si Timmy langsung kaget dan menangis-nangis di kelasnya. Satu kelas pun menertawakan si Timmy yang sedang menderita itu. Ya, karena udah gak tahan, si Timmy pun langsung turun lagi ke bawah untuk melaporkan kejadian ini ke guru. Di situ dia bercerita kalau saat dia turun ke kantin dan habis beli makanan, dia pun dibully kembali oleh teman-temannya. Dan dia juga sering dihina akibat keluarganya itu miskin dan rumahnya itu jelek. Mendengar hal itu, para guru beserta staf lainnya itu mulai memberitahu kepada anak-anak lain kalau
jangan mentertawakan anak ini lagi. Jadi gurunya itu seperti membela si Timmy gitu ya guys ya. Dan pada saat jam pulang, si Timmy pun tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang sangat misterius. Orang itu terlihat cukup tampak mengerikan ya. Orang itu berniat untuk membantu si Timmy untuk mengubah nasib hidupnya dengan cara melakukan suatu pekerjaan. Nah, si orang ini tuh niatnya itu ingin mengajak si Timmy untuk melakukan pekerjaannya. Tapi pekerjaannya ini bukan pekerjaan yang halal ya, karena pekerjaannya itu merupakan pekerjaan kriminal guys. Ya pasti kalian tahu tujuannya apa. Ya jadi kan si Timmy itu kan katanya orang miskin ya, rumahnya itu kumuh dan jelek. Si orangnya ini menawarkan si Timmy supaya dia itu mau bekerja sama dengannya, supaya dia bisa mendapatkan uang lebih banyak agar menjadi orang kaya. Si orang itu mengatakan kalau uang yang nanti dihasilkannya ini bisa membuat si Timmy kaya raya. Jadi si Timmy tidak perlu diejek lagi sama teman-temannya. Sebenarnya si Timmy itu merupakan anak yang baik ya. Dia tuh diajarin sama orang tuanya untuk tidak melakukan hal yang tercela. Karena perbuatan kriminal itu tuh merupakan perbuatan yang sangat tercela dan dibenci oleh Tuhan. Namun karena dia sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan teman-temannya itu, dia tuh akhirnya mau bekerja sama dengan orang itu. Semenjak dia menginjak kelas SMP sampai SMA, dia itu sering mendapatkan pembulian dari teman-temannya akibat rumahnya itu jelek dan kumuh. Tapi si Timmy ini tidak pernah putus asa guys. Dia itu sering menemukan cara untuk bisa menjadi orang kaya. Nah, bersama orang misterius itu dia tuh sering melakukan perbuatan-perbuatan kriminal. Ibunya yang mengetahui kalau si Timmy itu melakukan tindakan kriminal, ibunya pun merasa kesal terhadap si Timmy. Kok si Timmy jadi begini ya? Tahu, tanya yang mau tanya saya. Di situ si Timmy berkata kepada ibunya bahwa alasan dia menjadi seorang perampok dan melakukan tindakan kriminal supaya dia itu tidak diejek lagi sama teman-temannya akibat rumahnya kumuh dan jelek. Dan dia tuh juga diejek-ejek karena orangnya miskin gitu ya. Di situ ibunya membalas, kalau jika si Timmy ingin kaya, makanya dia tuh harus bekerja keras dan terus berdoa, bukan melakukan tindakan seperti ini. Kata ibunya, tindakan ini merupakan tindakan yang tercela dan sangat dibenci oleh Tuhan. Di situ si Timmy membalas balik kalau dia sudah tidak tahan dengan hidup seperti ini. Dia tuh pengen jadi kaya raya supaya dia tidak diejek lagi sama kawan-kawannya. Karena ibunya emosi, si Timmy pun dikurung di kamar mandi guys. Namun ternyata si Timmy berhasil terlepas guys dari kamar mandi. Karena rupanya dia diam-diam menyimpan pistol miliknya di saku celananya. Ya udah, alhasil si Timmy langsung menembak kaca jendela kamar mandi dan dia pun berhasil keluar lewat situ. Ibunya yang mendengar suara tembakan yang cukup keras, dia pun mencoba membuka pintu kamar mandi itu. Dan ketika dia melihat ke dalam kamar mandi, di situ ibunya melihat kalau banyak sekali pecahan-pecahan kaca yang berserakan di luar kamar mandi. Itu berarti si Timmy sudah melarikan diri dan sekarang dia ingin melakukan tindakan kriminal lagi. Namun di tengah perjalanan ketika si Timmy berangkat untuk melaksanakan kriminalnya, di situ si Timmy menoleh ke arah rumah orang misterius itu. Ternyata rumah orang misterius itu banyak sekali garis-garis polisi yang ada di rumah tersebut. Nah, si Timmy menyangkal kalau rumahnya si orang misterius yang mengajaknya membuat kriminal itu sudah ditilang oleh kepolisian. Dan sekarang orang tersebut sudah ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Di sini si Timmy merasa sedih karena tidak ada lagi yang mengajaknya untuk berbuat kriminal. Dan di sini ketika si Timmy pulang, di situ si Timmy tidak disambut oleh siapa-siapa. Tapi si ibunya Timmy itu tetap ke depan dan menghampiri si Timmy. Namun bukan untuk menyapa si Timmy, ibunya Timmy itu sudah membawakan sebuah koper yang isinya itu random lah. Nah, di situ si ibunya berkata, "Kamu mendingan pergi dari sini, jangan tinggal bareng ibu lagi." Sepertinya ibu itu sudah mengetahui aib dari si Timmy ya. Sepertinya si ibunya ini tuh sudah tidak tahan lagi dengan kelakuannya si Timmy. Dia tuh minta agar si Timmy itu pergi dari sini. Ya, pada akhirnya si Timmy pun diusir dari rumah sama ibunya.
Sekarang si Timmy mencari markas tersendiri buat si Timmy sendiri. Dia menemukan kalau ada sebuah rumah tua di dekat hutan yang kosong dan tidak berpenghuni lagi. Di situ sudah menjadi markas buat Timmy sendiri. Ya karena di sini si Timmy udah gak punya apa-apa, sekarang dia tuh mulai mempelajari ilmu hitam guys. Dia tuh menyembah iblis. Si Timmy tersebut memohon kepada iblis yang dia sembah itu supaya dia bisa menjadi orang kaya dan tidak perlu diejek lagi sama kawan-kawannya. Si iblisnya itu setuju, tapi sebagai gantinya, iblis itu meminta agar si Timmy mendapatkan seorang tumbal. Jadi ketika si Timmy sudah mendapatkan tumbal itu, maka si iblisnya ini bakal memberikan uang sebanyak-banyaknya guys yang dia mau. Si Timmy itu memang sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan dia pun sekarang diusir sama orang tua dari rumahnya sendiri. Akhirnya dengan jalan terakhir, dia memilih untuk menyembah iblis daripada harus diejek lagi sama teman-temannya gitu guys. Ya udah pada hari itu, si Timmy menempatkan janjinya terhadap iblis yang dia sembah. Dan barulah kita masuk ke dalam game Witch Cry ini. Jadi di openingnya, kita ini sebagai karakter utama kayaknya diculik sama si Timmy ini dan mau dijadikan tumbal. Ya sebenarnya kita itu sedang berjalan-jalan di tengah hutan sendirian malam-malam. Dan tiba-tiba di belakangnya itu seperti ada seseorang yang mengejarnya. Nah saat kita ingin melarikan diri, dia sudah terpojok dan akhirnya itu ditangkap sama si Timmy ini guys. Dan saat kita terbangun, kita sudah ada di penjara tua yang sepertinya ini merupakan markasnya Timmy. Dan misi utama kita di game ini adalah kita harus mencari jalan keluar supaya kita tuh bisa kabur hidup-hidup dari rumah si Timmy ini guys. Tapi tentunya tidak segampang itu. Kita harus memecahkan beberapa puzzle atau teka-teki supaya kita bisa kabur dari rumahnya si Timmy ini. Nah kita itu menemukan ada sebuah tongkat petir yang sepertinya kita bisa menyetrum si Timmy itu sebagai bentuk perlawanan. Dan tongkat ini juga bisa membuka sebuah gembok yang bentuknya itu semacam ular gitu ya. Kayak ular mainan gitu. Ya setelah kita berhasil menghilangkan ular mainan itu dari pintunya. Ya setelah kita bisa membuka gembok yang bentuknya ular itu, akhirnya kita bisa keluar hidup-hidup guys. Di endingnya di situ kita dikasih tahu lewat buku catatan yang bertuliskan kalau karakter kita baru saja melarikan diri dari rumah si Timmy dan sekarang dia sedang berada di hutan dan mencari jalan keluar. Dan akhirnya game pun selesai. Ya mungkin begitulah alur cerita dari game Witch Cry pada video kali ini. Mungkin di next video kita bakal ngebahas game Ice Cream ke-7 yang rilis hari ini guys. Dan gua hari ini bakal mainin juga bagaimana cerita kelanjutan dari si Liz. Serta kita bakal bahas juga teori dan misteri yang ada di dalam game Ice Cream ke-7 juga guys. Pokoknya tunggu aja video selanjutnya ya. Makasih banget yang udah menonton video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe ya guys ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. And bye-bye. Can make a wildfire get away.